Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian." Anak wajib untuk kita didik dan kita lindungi. Oleh karenanya, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan anak-anak kita anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Saya Imron, Bupati Cirebon. Mari bersama kita saksikan persembahan untuk kesejahteraan anak berikut ini. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat. Pemirsa, tayangan Cirebon Katon, karya anak-anak tangguh Kabupaten Cirebon, kali ini bertema tentang cerita kami Motekar Sejati. Pada tayangan kali ini diawali dengan adegan penyampaian informasi oleh Kabid DPPKB P3A yang kegiatannya dilaksanakan di DPPKB P3A berhubungan dengan kebijakan terkait Motekar, motivator ketahanan keluarga. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa bekerja, bisa berkarya, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapak dan Ibu, sebelum saya mendapatkan laporan dari Pak Nono sebagai Ketua Forum Motekar Kabupaten Cirebon, saya mungkin beri kesempatan dulu kepada Pak Kabid PUG untuk bisa menyampaikan hal-hal dari bidang PUG. Mangga Pak Kabid, disilakan. Tentunya kami selaku bidang penunjang dari PPA ini, pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman Motekar yang selama ini telah upaya bersikeras terutama membantu daripada pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini di dinas baik PPA maupun di PUG. Nah, terutama teman-teman Motekar ini ya terus terang saya mengajukan 2 jempol ya pada beliau mereka ini karena tugas mereka ini tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya mereka sebagai ujung tombak, sebagai sebagai penyambung lidah daripada dinas, ya terutama di wilayah kita masing-masing. Terutama sasaran utama yaitu kepada kepala keluarga binaan. Sehingga selama ini kalau ada permasalahan di keluarga tidak langsung ke kita, ke dinas, tetapi bisa ditanggulangi oleh mereka ini. Ya, sehingga persoalan-persoalan yang ada di keluarga itu bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Kabid yang sudah menyampaikan arahannya. Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabid bahwa kami dari dinas sangat berterima kasih sekali ini kepada para Motekar ya, Ibu Bapak sebagai garda terdepan di lapangan yang membantu kami di dinas untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Motekar sebagai tempat ataupun petugas yang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pencegahan perkawinan, kemudian juga untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian juga untuk pencegahan trafficking atau perdagangan orang. Nah, ini merupakan tugas-tugas
Motekar di dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami ingin mengetahui apa-apa saja di bulan kemarin tugas Bapak Ibu Motekar ini yang sudah dilaksanakan. Nanti mungkin diwakilkan oleh Pak Nono saja ya sebagai Ketua Forum Motekar. Mangga Pak Nono disilahkan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di bulan yang kemarin. Baik, mohon izin. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai perwakilan dari teman-teman Motekar se-Kabupaten Cirebon menyampaikan Bu bahwa kami Motekar sudah melakukan beberapa sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, baik di acara-acara formil maupun di acara-acara non-formil, baik yang dilaksanakan oleh desa, oleh UPT maupun kami langsung ke masyarakat. Itu sudah kami lakukan beberapa sosialisasi tentang yang tadi itu Bu, dan kami juga sudah membuat videonya tentang kegiatan sosialisasi tersebut Bu. Wah, boleh juga Bu itu kalau ditayangkan. Betul, penasaran juga nih mau melihat pejuang-pejuang Motekar. Nah, adegan berikutnya kita tanya Bu Ida yuk. Apa Bu Ida? Ya, berikutnya adalah penayangan video sosialisasi pejuang-pejuang Motekar kepada masyarakat Bu Ani. Oke. Ya. Itu tentang apa salah satunya? Tentang trafficking, seperti itu Bu Ani. Tentang trafficking. Oke. Jadi gini Bu, kita mau melakukan sosialisasi tentang trafficking. Trafficking itu adalah perdagangan orang. Biasanya itu dilakukan oleh calon-calon TKI. Kalau dulu sekarang namanya PMI ya, bukan TKI, yaitu pekerja migran Indonesia. Jadi yang tujuannya ke luar negeri. Pola-polanya itu banyak, kayak yang banyak menjanjikan uang, bujuk rayu, nanti akan dikerjakan enak. Kayak kalau laki-laki biasanya tadinya suruhnya akan dikerjakan di pabrik, ternyata di sananya di kebun kelapa sawit gitu. Bohong janjinya. Nah, terus janjinya enak baik, konon kubu. Iya. Jadi lah, terus biasanya juga mengarah kepada orang-orang yang apa sih? Yang pengetahuannya rendah, kayak terus diiming-imingi, ibu nanti beres, ibu punya utang berapa nanti dikasih dulu buat bayar utang kayak gitu. Nah, jangan khawatir, itu bujuk-bujuk rayu kayak gitu. Jadi terus kalau ada calo-calo kayak gitu minta identitas, kejelasan PT-nya gitu, alamat PT-nya, terus terdaftar tidak di snaker PT-nya. Nah, seperti itu. Jadi yang janjinya di PRT misalkan ternyata di sana di pelacuran, nanti kekerasannya banyak, kekerasan seksual, kekerasan fisik, terus ada penyiksaan di sananya juga sama tuh, trafficking tuh. Jadi sekarang itu harus waspada Bu ya, artinya jangan sampai tergiur, terpicut, harus teliti kalau mau berangkat ke luar negeri ataupun mau kerja di luar kota, sama juga, bukan hanya keluar negeri, trafficking itu keluar kota juga sama gitu. Makanya acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan. Bila mendapati terjadinya KDRT dan tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan pada Lembaga Pelayanan Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2T, P2A,
Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan masing-masing, UPT P5A, DPP KB P3A kecamatan masing-masing, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polresta Cirebon, Puskesmas terdekat, atau Anda bisa menghubungi hotline layanan pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, DPP KB P3A, Kabupaten Cirebon. Kenali dan awasi tindak perdagangan orang. Tahukah kamu, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Perilaku ini dijamin Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Apabila Anda mendapati terjadinya tindak pidana perdagangan orang menimpa kerabat, keluarga, dan orang sekitar Anda, segera laporkan kepada lembaga layanan pengaduan, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 'Stop Perdagangan Orang'. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPP KB P3A Kabupaten Cirebon. Jika Anda melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti 1. Kekerasan fisik, 2. Kekerasan psikis, 3. Kekerasan seksual, 4. Penelantaran, 5. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, segeralah melaporkan agar kasus segera ditangani dan Anda tidak perlu bingung kemana Anda harus melaporkan. 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T P2A. 2. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kecamatan dan desa masing-masing. 3. UPT P5A, DPP KB P3A kecamatan masing-masing. 4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Polresta Cirebon. 5. Puskesmas terdekat. Mari kita semua menjaga dan melindungi perempuan dan anak agar selalu tersenyum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, DPP KB P3A, Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KB P3A Kabupaten Cirebon. Permasalahan kerentanan keluarga telah lama menjadi isu nasional yang penanganannya memerlukan kerjasama yang serius antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berbagai upaya penanganan permasalahan kerentanan keluarga telah banyak dilakukan, namun penanganannya hanya dilakukan pada ranting permasalahan, belum pada akar permasalahan. Motekar adalah agen yang dibentuk oleh pemerintah daerah Jawa Barat melalui DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, untuk melakukan program pendampingan dan pemberdayaan keluarga. Motekar merupakan singkatan dari Motivator Ketahanan Keluarga. Kata motekar sendiri berasal dari bahasa Sunda yang mengandung makna mau berusaha untuk mengubah nasibnya. Istilah ini diambil untuk memberikan dorongan bahwa makna mengubah nasib diri kaum perempuan dan keluarga prasejahtera dapat dilakukan melalui adanya kemauan dengan melakukan usaha. Motekar adalah kader pemberdayaan masyarakat, berasal dari masyarakat desa atau kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga, prasejahtera, dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup agar lebih baik. Kerentanan keluarga merupakan ketidakmampuan keluarga dalam merespon situasi krisis konflik darurat. Sunarti, 2014, 35 tahun. Kerentanan keluarga merupakan ketidakmampuan keluarga dalam merespon situasi krisis konflik darurat. Kerentanan keluarga berkaitan erat dengan bagaimana keluarga dapat menghadapi berbagai ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa hal kondisi yang menjadi pemicu kerentanan keluarga diantaranya karena faktor ekonomi, sosial budaya, dan psikologis, seperti akibat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, gizi buruk, dan penyakit. Ketidakbijakan dalam menggunakan teknologi
kurangnya pendidikan dan keterampilan, perceraian dan ketidakharmonisan dalam keluarga, pola asuh dan kasus kekerasan kepada anak, gaya hidup dan pergaulan yang materialistis, kurangnya pemahaman agama dan religi, dan berbagai kondisi lain yang dapat mengancam ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan Bu Ani, kegiatan teman-teman tim Motekar dan pihak DPP PKB P3A mempersiapkan tayangan dan rencana pengambilan gambar atau syuting tim Motekar dalam menangani masalah. Oh ya, Ya, begitu, karena Bu memang Ani. motivator ketahanan keluarga ya, jadi menangani masalah. Teman-teman Motekar yang luar biasa, setelah melihat tayangan tadi, saya tertarik sekali melihat beberapa kegiatan Motekar dalam penanganan kasus-kasus di lapangan. Motekar selaku tenaga lini paling terdepan di lapangan dalam menghadapi penanganan kasus apa saja yang dihadapi oleh Motekar dan kendala-kendala apa saja. Bagaimana menyikapi permasalahan itu, mohon penjelasannya melalui perwakilan dari Motekar. Mangga silakan, siapa yang akan menjelaskan permasalahan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Sari dari Kecamatan Pabadilan. Saya ingin menyampaikan kendala yang ada di masyarakat selama mendampingi. Contohnya dalam pendampingan KDRT, saya menghadapi korban, tapi mereka, orang tuanya juga tidak mau masalah itu dipublikasikan, tidak mau dikasuskan. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah aib dan sudah terbiasa dalam rumah tangga. Tapi tetap saya memberikan motivasi supaya hal itu jangan sampai terulang lagi ke yang lain dan harus diberi efek jerak. Kalau begitu, supaya kami dapat menuangkan kegiatan-kegiatan dalam permasalahan melalui storyboard, akan kita buat. Bapak Ibu bisa berbagi cerita dengan kami bagaimana kelanjutannya. Bagaimana Bu? Benar Bu, sepertinya tertarik sekali untuk ditayangkan di Cirebon Katon. Terima kasih Ibu. Sebelumnya mohon izin saya ingin ngobrol dengan Ibu ya Bu ya, dengan Ibu-ibu semua. Perkenalkan Bu, saya nama saya Saria Motekar. Ini juga teman saya namanya Neneng Motekar. Motekar apa itu Bu? Kalau Motekar itu motivator ketahanan keluarga. Di sini saya ingin ngobrol dengan Ibu, ingin sharing dengan Ibu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Anggap aja kita ngobrol ya Bu ya, bahwa Ibu ada keluhan atau apa bisa disampaikan ke kita. Di sini Bu, saya akan membahas mengenai KDRT. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya KDRT itu objeknya itu ada pada perempuan Bu dan anak. Kebetulan kita semua perempuan ya Bu ya. Jadi biasanya objeknya itu kita Bu, perempuan. Dan yang melakukannya siapa? Ya bapak-bapak, suami, kadang ayah ya Bu ya, karena yang diutamakan adalah yang dianggap lemah adalah perempuan dan anak. Kemudian di sini KDRT itu ada beberapa jenis Bu, bukan hanya hanya bentuk fisiknya saja, bukan, tapi ada 4 jenis kekerasan. 1, kekerasan secara fisik. Yang kedua, secara psikis. Yang ketiga, secara seksual, dan yang keempat secara ekonomi. Kekerasan secara fisik Bu, itu kita dapat lihat ya secara kasat mata, dengan mata sendiri bisa terlihat. Kenapa? Karena bentuknya ada bekas di dalam tubuh kita, seperti dipukul, ditampar, kemudian ditendang ataupun ditonjok ya Bu ya, kan akan meninggalkan bekas di dalam tubuh kita. Itu kekerasan secara fisik. Kemudian yang kedua itu kekerasan secara psikis. Itu yang dirasakan oleh hati. Kenapa? Karena berbentuknya cemoohan, sindiran, kemudian ejekan ya Bu ya. Contohnya saja, misalnya ibu memasak nggak enak sama suaminya diomong, ibu masaknya nggak enak banget katanya gitu. Ya itu semua itu termasuk di dalam kekerasan dalam rumah tangga secara fisikis ya Bu ya. Yang ketiga adalah secara seksual. Secara seksual ini maaf Bu, kan kita sudah berumah tangga Ibu ya. Ini si ibu dan si bapaknya tuh pengen melakukan hubungan suami istri dengan ibu. Tetapi pada saat si bapak ngajak,
ibu itu dalam keadaan sakit ataupun kecapean, kelelahan karena habis bekerja seharian. Tetapi si bapak tetap memaksa, seakan-akan memerkosa kalau bahasa kasarnya Bu ya. Nah itu pun termasuk kekerasan dalam rumah tangga secara seksual. Yang keempat secara ekonomi. Apa tuh ekonominya? Ya ditelantarkan oleh bapaknya. Ibu nggak dinafkahi secara lahiriah, nggak dikasih uang, nggak dikasih apa ya Pak Bu. Padahal sehari itu ibu butuh uang 50.000 misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi bapak hanya ngasih 10.000. Nah itu termasuk kekerasan di dalam rumah tangga secara ekonomi. Faktor penyebabnya apa tuh kok timbul kekerasan dalam rumah tangga seperti itu? Biasanya pengangguran, karena bapaknya nganggur. Kalau yang nganggur itu emosi tingkat tinggi Bu. Sedikit-sedikit marah, sedikit emosi. Nah mending kalau hanya marah dan emosi saja. Ada lagi faktor lainnya Bu, yaitu karena perselingkuhan. Karena nganggur bapaknya pengen selingkuh, karena kesal di rumah lihat itu lagi katanya. Akhirnya jajan di luar. Itulah yang menjadi faktor penyebab adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Terus bagaimana nih solusinya untuk tidak terjadi kekerasan rumah tangga? Yang pertama adalah agama. Kita harus memperkuat mengenai agama. Yang kedua komunikasi antara ibu dan bapak. Sedikit banyak permasalahan obrolkan. Apakah di kamar atau di ruang tamu, pokoknya ngobrol secara intens dengan bapak bahwa ibu ada keluhan ini, bapak juga ada keluhan ini. Insya Allah kalau adanya komunikasi, semua permasalahan akan teratasi. Sampai di sini ibu ada yang kurang paham? Atau sudah paham ibu? Ada yang ditanyakan enggak? Mumpung kita kumpul, mumpung kita bersama, kalau ada yang kurang berkenan ataupun ada yang tidak dimengerti, mangga silahkan ditanyakan ke kami. Barangkali ada unek-unek atau ya, ibu Bu, ya? pernah tahu tetangga ada yang mengalami ini, mangga sampaikan. Tinggal disampaikan saja. Bagaimana ibu sudah paham mengenai ini? Kalau misalnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga ibu sudah paham, mungkin cukup sampai di sini ngobrol kita ibu ya. Lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih atas kesediaan ibu ngobrol dengan kami. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Halo, sekarang saya akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang tercantum dalam undang-undang sebagai berikut. Lalu ada penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya yang tercantum juga dalam undang-undang. Apabila Anda mendapati terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menimpa kerabat, keluarga, atau orang sekitar Anda, segera laporkan kepada lembaga layanan pengaduan sebagai berikut. Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Berikutnya, Bu Ida, ada dialog di sebuah ruang tamu antara ruang
jadi di ruang tamu itu ada orang tua dan ada tim motekar yang datang karena ada informasi bahwa anaknya tidak lulus SMP karena ingin dinikahkan. Mi, Dinda pengen cerita. Apa nih? Minggu kemarin saya tuh diperkosa, Mi. Astagfirullahaladzim. Kenapa apa, Nok? Nang batur sekolah. Ya Allah. Pas balik sekolah pengen numpang balik nunggang motornya. Di tengah jalan dipaksa, Mi. On ngeladeni. Priben sira, Bu. Jadi wong wadon bisa jaga diri. Bahkan makanya ke wong tua kang isin, Nok. Isin wong tua bae. Wes kawin bae. Putus sekolah. Emang Nok pengen masih sekolah, Mi. Kok dikit sabar dingin, Pak. Kita akan jauh dikit. Maya, takkan dikit anu-anu buat saya ke priben ya. Wis pokoknya sekolah putus, kawin. Ya, siapa mau proses no? Batur sekolah. Kita beli demen, di sini beli demen. Siapa arahnya bocah ndi? Tetangga desa, Mi. Ya wis Mi, kawin nang bae. Daripada isinya wong tua. Dikit mah sabarnya. Sabar takon dikit buat saya, Kak. Wis pokoknya kawin, putus sekolah. Sabar ya. Diberesin dikit nih makan mie ya. Iya, Mi. Ya. Waalaikumsalam. Mangga Ibu Bapak masuk. Terima kasih. Sebentar ya Bu, Pak, saya panggil orang tua saya dulu. Mangga. Mi, Pak, anak tamu. Iya. Punten Ibu. Mangga. Mohon maaf Bapak Ibu dari mana? Maaf Ibu, kami mengganggu ketenangan suasana rumah Ibu ya Bu. Perkenalkan Ibu, kami berdua itu tenaga motekar. Motekar itu sendiri motivator ketahanan keluarga. Maaf sekali Ibu, kami datang ke sini itu mendengar ada permasalahan di sini. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa ya Bu? Insya Allah kalau memang saya bisa, saya akan membantu. Iya Bu, sebetulnya anak kami ini adalah korban pemerkosaan Bu, dari temennya. Saya juga sebenarnya sudah bertanya sama anak saya. Kebetulan katanya kan teman satu sekolah ya, dan itu dilakukannya di jalan. Sebelum bapaknya katanya suruh dinikahkan. Cuman saya sebagai ibu tuh Bu, pengennya kan sekolahnya lanjut. Betul. Jangan sampai menikah dulu gitu lah. Pokoknya harus dinikahin gitu. Jadi ya kami orang tua berusaha ingin supaya yang terbaik buat anak saya Bu. Syukur alhamdulillah Ibu Bapak sudah datang ke sini. Saya juga minta bantuan sama Bapak Ibu agar anak kami bisa berlanjut ke sekolah gitu. Iya, insya Allah nanti kami bantu Bu. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dari keluarga dari sini. Ibu sudah bisa menceritakan permasalahan yang sebegitu berat. Insya Allah kami berdua akan membantu kelanjutan mengenai permasalahan Ibu agar si Neng ini bisa sekolah kembali, tetap sekolah dan tetap tidak dinikahkan oleh ayahnya. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Semoga saya pengen si pelaku ini dijadikan efek jerah Bu. Jadi kami minta dibantu oleh Ibu dan Bapak Motekar, karena kami juga orang awam Bu, nggak ngerti. Baik ya. Ibu, baik. Insya Allah nanti akan kami bantu sampai ke pemerkosa tersebut mendapatkan pelajaran supaya dia juga tidak melakukan hal yang sama pada anak-anak yang lain. Mangga Ibu, mungkin itu yang bisa saya itu dulu. Nanti insya Allah ke depannya kami akan kembali dan Ibu jangan bosan kalau kami kembali lagi ke sini. Ya, mungkin itu saja. Dan kami pun tetap minta bantuan ke Ibu agar keluarga Ibu siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan informasinya oleh petugas. Kemudian ada dialog juga satunya lagi di warung nasi antara tim motekar dan seorang perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah,
Assalamualaikum. Wah, lagi pada makan ya. Punten Ibu mau minum apa? Teh manis aja Bu. Teh manis 2 ya. Iya. Alhamdulillah, Ibu. Kita udah bertemu Ibu di sini ya, sama Dedek juga, sama Dinda juga. Kasus Ibu, ya kita sudah laporkan ke Bu Kabid dan Kasih PPA. Kemudian nanti Dinas DPPKB P3A itu sudah mencarikan sekolah buat Dinda. Gitu. Ya Allah Ibu, kesuwen pisahnya. Namun anak Ibu ku ya Allah pribe, anak kita ku Bu. Ki pribe carae ngono bocah ku legen pada bewedin yang laki ku ya. Sebelah laki, sebelah anak. Ya Allah. Terus kan namun misalnya ji Bu, Ibu Rukiah pasti anaknya kula kan keder Bu. Siapa sih yang anak kang gelem ya? Apa mana ya kasus mengkena sebenarnya sih mau kulaku. Bapak sudah ditangani sama pihak yang berwajib ya. Ibu fokus saja sama pendidikannya Dinda. Nah, nanti ini kan sudah didaftarkan di sekolah. Ibu fokus saja sama pendidikannya Dinda. Soal nanti Dinda dapat jodoh yang bagaimana itu ya. Sudah ada yang ngatur. Iya, Sudah ngatur. Jodoh hidup itu sudah ada yang Dinda mengatur. itu harus fokus ke sekolah aja. Amin. Ya. Kita tawakal Jangan saja sampai Bu. berpikiran yang enggak, biar Dindanya fokus belajar. Kita tawakal biar dapat saja nilai yang bagus ya. biar nanti Dinda dapat suami yang mau menerima kekurangannya Amin, Dinda. amin. Sekarang Dinda fokus saja sama pelajaran, kan sayang 6 bulan lagi mau kelulusan ya nok ya. Ibu yakin Dinda pasti bisa ya. Kang kula watirakan ku ka di ece-ece Bu yang sekolahanku. Pasti kan diomongin Kang beli-beli padahal sih siapa sih ya Bu ya? Iya. Kang pengen kena musibah kayak mengkenen, ngarannya setan. Setannya angel diusir Bu. Ya Ibu tawakal saja ya. Nanti kita Iya, akan Bu, urus pola, Kak. lagi Ya masalah Allah. sekolahnya Dinda yang untuk bully-bully temannya itu. Sementara sekarang ini nanti besok Ibu dijemput sama Dinda ke oleh Jadi kula tinggal nunggu rumah bayi ya Bu ya. Tinggal nunggu bayi. Dinda tinggal tunggu di rumah aja. Tunggu di rumah saja. Nanti akan dijemput untuk ke sekolah yang baru. Ya Allah. Bu. Pemirsa semua, motivator ketahanan keluarga itu memang berfungsi untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak perlu takut untuk menceritakan masalahnya kepada Motekar. Insya Allah, Motekar akan membantu dalam menangani masalah-masalah keluarga. Aku anak sehat, cerdas, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motekar, kami kader motivator ketahanan keluarga juara Cirebon Kraton. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon.